Baik, Bapak Ibu, itu tadi sambutan dari Bapak Ketua LPMP Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus membuka acara kita secara resmi. Terima kasih Pak atas kesediaannya untuk hadir di kegiatan kami. Semoga untuk kegiatan-kegiatan berikutnya masih bisa bergabung dengan kami. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi pembukaan saya kira sudah cukup. Sekali lagi kami atas nama pengurus IGI Provinsi Selatan sekaligus teman-teman peserta mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Dr. Halim Muharram untuk hadir di kegiatan kita. Kita berharap untuk setiap kegiatan mudah-mudahan beliau bersedia selalu ada di dekat kita untuk bersama-sama belajar. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi materi, Bapak Ibu, kita berdoa bersama dulu. Mudah-mudahan kita sukses malam ini dan untuk 3 hari ke depan. Baik, kami memimpin doa dengan secara Islami dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan buru ya kan. Amin. Amin. Ya, doa selesai. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke acara. Acara kita ini mungkin waktunya sangat terbatas. Mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkan dengan baik. Terutama teman-teman yang mungkin baru pertama kali belajar Canva. Itu mungkin agak ribet. Mulai dari sesi kemarin registrasi sampai pada pemanfaatannya. Tapi saya yakin di antara kita ini sangat banyak di antara kita yang sudah pernah memanfaatkan di awal. Ketika pertama kali muncul akun ID kita kan ada informasi penting disampaikan bahwa teman-teman yang punya akun ID itu bisa menggunakan Canva pendidikan secara gratis. Kira tanpa akun ID pun Bapak Ibu bisa memanfaatkan Canva Education itu. Nah, di list itu saya lihat masih banyak yang belum bisa untuk melakukan registrasi. Dan hari ini memang Bapak Ibu kalau kita lihat untuk diterima di Canva itu memang butuh waktu yang lama. Kenapa? Karena sangat banyak teman-teman kita yang melakukan kegiatan yang sama. Itu ketika registrasi itu biasanya kan hanya 1x24 jam sudah diterima. Tapi untuk kegiatan yang belakangan ini karena terlalu banyak kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengajuan registrasi itu biasa sampai 48 jam. Dan kalaupun misalnya ditolak Bapak Ibu pada saat registrasi silakan untuk mengajukan kembali untuk pengajuan. Yang paling gampang diterima itu adalah surat tugas kemudian NUPTK. Karena saya sudah pernah coba juga menggunakan SK untuk pengajuan itu ditolak. Ya. Nah, kemudian saya ganti menggunakan NUPTK itu hanya butuh ya sekitar 1 jam diterima. Jadi kadang-kadang kita beruntungnya itu karena cepat, kadang-kadang juga lama. Jadi, tapi saya yakin Bapak Ibu bukan itu ketika sudah masuk di kelas sambil menunggu di upload dari Canva. Ketika Bapak Ibu sudah masuk di kelas Canva yang kami buat itu berarti Bapak Ibu sudah bisa menggunakan Canva pendidikan secara free. Jadi semua template-template yang ada bisa dimanfaatkan. Karena kalau bukan yang premium itu Bapak Ibu tidak bisa. Hanya sebagian yang bisa diakses. Baik, untuk malam ini Bapak Ibu yang memandu, mudah-mudahan Pak Rahman sudah ada di room. Yang memandu acara itu akan dipandu oleh Pak Abdul Rahman. Beliau adalah teman kita pengurus dari Sorwako. Dia pengurus IGI. Mudah-mudahan sudah ada di grup. Assalamualaikum Pak Rahman. Alhamdulillah. Ya, siap. Sudah ada di. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya karena kami bertiga untuk malam ini akan dipandu oleh Pak Rahman. Narasumbernya adalah Ibu besok malam nanti Pak Rahman yang sebagai narasumber akan dipandu oleh saya dan seterusnya. Jadi nanti kami akan melakukan kegiatan selama 3 malam. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilakan ke Pak Rahman untuk melanjutkan acara. Jadi moderator saya serahkan ke Pak Rahman. Terima kasih Pak Rahman.
Mohon izin Pak Hijrat. Iya. Mohon izin. Iya. Ya, jadi mungkin sedikit penyampaian bagi teman-teman peserta Sulsel 2, mungkin bisa keluar room kemudian berpindah ke room yang saya share di grup. Mungkin itu. Oh iya. Ya. Jadi kita ini ada 6 orang ya Pak Andi Nur Alam. Iya. Kita ada 6 orang. Sulsel 1 itu kami bertiga, Pak Rahman, saya dengan Ibu Arfi. Sulsel 2 itu ada Pak Andi Nur Alam, ada Ibu Eka, dan siapa lagi satu Pak Andi? Jadi ada 3 ya. Pak Zainal. Pak Zainal. Ya. Jadi teman-teman yang mendaftar di Sulsel 2, di flyernya Pak Andi Nur Alam, itu silakan nanti break room. Nanti ada room tersendiri mungkin yang sudah dibuatkan untuk lanjut. Hanya malam ini kita masuk untuk sesi pembukaan saja. Kalau teman-teman yang di Sulsel 1, yang di flyernya Ibu Arfiani Babai dengan saya dan Pak Rahman, silakan untuk tetap di room. Baik, kami silakan Pak Rahman untuk lanjut. Ada. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahman, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir malam ini. Halo, suara saya bagaimana? Oke, baik. Terima kasih. Bapak Ibu, salam kenal. Saya Arfiani Babai. Malam ini kita akan sama-sama mengulik apa sih Canva for Edu itu. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin tahu dulu, Bapak Ibu boleh menuliskan di kolom chat
ya yang sampai dengan malam ini belum berhasil untuk bergabung di atau membuat akun di Canva. Silakan dituliskan, bisa dituliskan, masih adakah di antara Bapak Ibu yang malam ini hadir di dalam room yang sampai malam ini belum bisa atau belum berhasil registrasi. Ya, belum berhasil untuk proses registrasi di akun Canva ya? Jika sudah tidak ada, jika masih ada, Pak Agus Nandi. Pak Agus Nadi. Ini Pak Agus, kendalanya apa Pak? Belum coba Pak. Baru saya kenalkan Pak. Oke. Masih ada lagi selain Pak Agus? Ada Ibu Kasmawati Arsat, iya. Ibu Kasmawati, kendalanya apa Ibu? Bu Musfira juga belum. Masih ada lagi? Iya. Oke, Sami Bedu. Belum dibuat Bu untuk akun Canva for Edu. Untuk Canva biasa sudah. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Sambil kita menunggu teman-teman lain untuk gabung. Oke, Pak Iwan juga Kurniawan belum ya? Di yang mendaftar via form pendaftaran itu kalau tidak salah tercatat ada kurang lebih 200-an ya Pak Hijrat ya? Iya, berarti ada 164 yang hari ini hadir. Yang ada yang tergabung di room malam ini baru 94 orang. Teman-teman bisa di woro-woro lagi temannya di grup untuk segera bergabung. Kita akan mulai ya malam ini. Sebelum saya masuk ke fitur-fitur pengenalan dasar-dasar desain Canva, Bapak Ibu, saya mungkin perkenalkan dulu sedikit apa sih ya aplikasi Canva itu apa sebenarnya dan apa saja yang ada di dalamnya. Bagi teman-teman yang sudah membuka, sudah melihat berbagai macam. Pak Lukman angkat tangan, ada yang mau disampaikan? Bapak Ibu bisa langsung menuliskan, bisa barangkali ya Pak Rahman ya, kalau ada yang Canvaku model baru atau lama belum tahu. Oh ya biar oke. Ya bisa langsung. Ya. Bisa langsung disampaikan tidak apa-apa. Pak Lukman tadi resen terpencet ya. Oke, baik. Saya coba share screen dulu ya. Mungkin saya perkenalkan sedikit dulu seperti apa itu Canva for Education, mulai dari bagaimana kita registrasi, Oke, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, ini sudah ada di Saya bertanya dulu sebentar sebelum dijelaskan. Oke, silakan. Ya, tadi mengenai pendaftaran aplikasi Canva ya, saya sudah 2 email saya gunakan.
Tapi di situ rata-rata yang gratis, yang pribadi ya. Saya belum dapatkan itu yang Canva for Education. Saya lihat fitur-fiturnya itu, waduh, ada yang kayaknya dibeli, enggak bisa digunakan semua. Jadi mungkin di situ keterbatasannya yang gratis itu. Ya, bagaimana bisa sampai di Canva for Education itu, apa persyaratannya? Padahal di situ kan saya sudah isi semua data yang diminta, termasuk NPTK dan sebagainya. Saya gunakan mail yang satu lagi, masih itu juga yang keluar. Oke. Akan ya. Saya stop dulu ya. Ini kayaknya ada kesalahan tadi. Diseminasi. Iya. Oke, sudah kelihatan Pak ya. Saya presentasikan dulu. Sudah? Oke. Ya, saya buka presentasinya dulu ya. Ya, mungkin ini juga tadi berkaitan dengan dari pertanyaannya Pak Amrin. Mudah-mudahan di presentasi ini Pak Amrin bisa terwakili ya pertanyaannya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ya, seperti apa yang ada di dalam tampilan monitor Bapak Ibu, di sini saya akan perkenalkan sedikit dulu mengenai Canva untuk pendidikan. Jadi Canva untuk pendidikan itu memang dipersembahkan diperuntukkan untuk para guru ya, untuk semua pendidik dari SD, SMP, dan SMA. Nah, di sini saya coba mengangkat satu tema tentang satu aplikasi untuk berbagai kebutuhan dalam pembelajaran untuk Canva for Education. Nah, ini Bapak Ibu ya. Seperti apa Canva itu Bapak Ibu? Jadi Canva itu adalah sebuah platform digital yang menyediakan berbagai template desain. Nah, di situ juga disediakan ribuan desain, foto, video, presentasi, poster, dan lain-lainnya yang Bapak Ibu bisa akses, dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran. Nah, untuk Canva for Education itu sendiri itu gratis untuk bisa kita gunakan. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Amrin, ada memang yang kemungkinan, tapi Pak Amrin sudah mendaftar ya. Kalau sudah berhasil mendaftar itu memang nanti akan diarahkan untuk menunggu sampai maksimal 48 jam. Jadi 2 kali 24 jam. Nah, ya, kemudian saya mendaftar, tapi yang muncul itu selalu gratis itu. Oh iya, menunggu saja Pak, masih sementara on process kalau seperti itu. Nah, bagaimana cara mendapatkan Canva pendidikan Bapak Ibu? Saya langsung ke cara registrasinya ya, karena Bapak Ibu sudah bisa, ini nanti akan kami bagikan juga untuk bisa Bapak Ibu pelajari. Yang belum berhasil atau yang belum sempat registrasi, Bapak Ibu bisa tidak perlu untuk mengulang-ulang kembali, misalnya bisa juga sekarang bisa langsung dipraktekkan, saya pandu Bapak Ibu dengan slide presentasi, jadi tidak perlu terburu-buru, kita masih bisa, saya bisa balik lagi ke slide keberapa yang belum Bapak Ibu lakukan. Ya. Nah, Bapak Ibu untuk registrasi Canva pendidikan itu bisa melalui link yang ini Bapak Ibu ya, dengan https://partnercanva.com/ig. Nah, Bapak Ibu ini disarankan untuk menggunakan
Email belajar. Oh, kecil ya? Oke. Nanti dikirim link anunya itu, link pendaftarannya. Oke. Sudah bisa? Oke. Untuk link pendaftaran ini kami sudah kirimkan, nanti dipandu teman-teman, Pak Rahman atau Pak Hijrat bisa dipandu kembali teman-teman di grup WA ya. Ini ada, kami sudah share di grup WA. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah masuk pada link ini, nanti Bapak Ibu akan diarahkan masuk ke tampilan yang seperti ini. Nah, jadi silakan dibuka link yang ini, nanti bisa di copy paste yang ada di grup itu ya, bisa langsung dibuka dari handphone juga bisa, di laptop juga bisa. Kemudian nanti klik daftar sekarang. Setelah Bapak Ibu klik ini, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Selamat datang di Canva Pendidikan. Nah, Bapak Ibu diminta untuk mendaftar dengan menggunakan, di sini ada pilihannya. Bapak Ibu yang menggunakan email belajar ID atau dengan Gmail, itu langsung sign up pilih dengan Google. Ya. Kemudian nanti setelah itu Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu diminta untuk membuat akun tersendiri. Jangan lupa tuliskan nama lengkap ya. Jangan menggunakan nama samaran atau nama panggilan. Ini akan diupayakan tampilan nama yang diberikan itu nama yang mudah untuk diverifikasi nantinya bersamaan dengan email yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian gunakan email yang mengarah ke nama Bapak Ibu. Ya, jadi gunakan email apa yang Bapak Ibu tuliskan di sini, upayakan email yang Bapak Ibu gunakan itu mengarah ke nama yang Bapak Ibu tuliskan. Ya, makanya lebih disarankan itu Bapak Ibu menggunakan email dari akun Belajar ID, karena kalau akun Belajar ID itu biasanya nama kita itu jika dua suku kata itu langsung disambung jadi nama depan nama belakang kemudian domain email kita, jadi akan lebih mudah untuk diverifikasi. Kemudian ketik password minimal 8 karakter, kombinasikan huruf, angka, dan simbol. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tinggal klik get start. Jadi Bapak Ibu silakan dilanjut. Ya, kita mulai. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Ada kode yang harus Bapak Ibu isikan. Kode ini dikirimkan pada email yang kita tuliskan di sini tadi. Jadi email yang ada di sini itu harus benar-benar email yang aktif Bapak Ibu. Kemudian passwordnya sesuai dengan yang biasa kita gunakan, karena nanti email kode yang akan dikirimkan, kode dari Canva yang akan dikirimkan itu masuk ke email kita. Ini. Nah, setelah diambil yang seperti ini saya tutup ya. Ini masukkan ke sini, bisa di copy paste atau langsung diketikkan, kemudian klik done, dan nanti Bapak Ibu akan diarahkan masuk ke sini. Akan muncul seperti ini. Ya. Nah, ini di sini nanti Bapak Ibu bisa memulai untuk mendaftarkan untuk Canva Pendidikan. Jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi ini jangan dilewati ya, jangan di skip Bapak Ibu. Biasanya kalau begitu Bapak Ibu skip itu akan keluar. Nah, Bapak Ibu jangan di skip. Ini langsung Bapak Ibu daftarkan ke sini, kemudian lengkapi ya. Akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu diminta untuk menuliskan data yang detail data Bapak Ibu di sini, kemudian konfirmasi ya. Di sini jadi diminta menuliskan nama depan kita, nama belakang, kemudian sekolah ya. Jadi tuliskan sekolah Bapak Ibu, kemudian continue, diklik continue. Setelah Bapak Ibu klik continue, akan Bapak Ibu diminta untuk konfirmasi dan melampirkan berkas yang
digunakan untuk diverifikasi. Nah, itu yang disarankan tadi. Kita menyarankan Bapak Ibu menggunakan kartu NUPTK. Bagi Bapak Ibu yang punya KTA IG itu bisa digunakan. Saya mendaftar, ini yang saya gunakan untuk pakai daftar ini saya pakai KTA IG. Ya, alhamdulillah semua keterima. Jadi saya menggunakan sertifikat GCT saya menggunakan NUPTK dan saya menggunakan KTA IG, alhamdulillah keterima semua. Ya, Bapak Ibu. Jadi silakan disiapkan apa yang sebelum Bapak Ibu mengisi. Jadi di sini nanti akan mengunggah berkas Bapak Ibu yang nanti akan diverifikasi. Gitu. Selanjutnya, nah setelah Bapak Ibu melampirkan berkas di sini, diklik continue dan akan diarahkan ke sini. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke sini. Di sini nanti Bapak Ibu akan ada penyampaian. Silakan menunggu paling lambat, paling cepat 24 jam, paling lambat 48 jam. Nanti akan ada konfirmasi melalui email. Ya, diklik saja continue, kemudian nanti akan ada tampilan diminta untuk Bapak Ibu di sini diminta memilih tugas Bapak Ibu itu ya mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan ya sebagai guru. Karena saya IPA, maka saya memilih sains. Kemudian klik continue dan selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk melengkapi juga tingkatan sekolah Bapak Ibu, apakah SD, SMP, atau SMA. Karena saya SMP, maka saya memilih di sini SMP dan kelas yang saya ajar kelas 7, 8, 9. Kemudian disubmit. Nah, setelah Bapak Ibu disubmit, ini akan muncul seperti ini. Ini yang dimaksud oleh Pak Amrin tadi, ya. Nah, tampilan awal Pak Amrin, begitu kita submit, dia belum akan otomatis menjadi Canva for Edu, ya. Masih di sini ada tertulis, masih ada gratis untuk kita mau trialnya 30 hari, diabaikan saja karena kita masih sementara menunggu proses verifikasi, ya, ditunggu saja. Dan nanti paling lambat 48 jam itu akan ada email yang terkirim di email yang sudah kita daftarkan, dan di situ ada jika sudah ada ucapan selamat, maka Bapak Ibu selamat, pengajuan akun Canva for Edu Bapak Ibu sudah diterima. Tapi jika ada penolakan, Bapak Ibu jangan kecewa, Bapak Ibu bisa mengajukan kembali dengan memperbaiki lagi isiannya, kemudian diusahakan berkas yang Bapak Ibu submit itu yang Bapak Ibu tampilkan, ya, Bapak Ibu kirimkan itu adalah lampirkan itu benar-benar bisa untuk diverifikasi sesuai dengan nama dan tempat tugas Bapak Ibu. Jadi scan-nya juga diusahakan yang jelas, jangan yang blur. Jika ada misalnya tidak jelas, lebih baik diperbaiki kembali scan-nya. Nah, ini setelah mendaftar nanti ketika kita menunggu tampilannya akan seperti ini. Kalau dia sudah seperti ini berarti akun kita sudah berubah menjadi akun Canva for Edu. Karena di sini sudah ada tampilan kelas kita, kemudian beranda di sini sudah ada untuk project kita, kemudian ada apa di sini? Ya, ini nama kelas kita. Ya, Bapak Ibu. Kemudian untuk memperjelasnya, Bapak Ibu bisa klik yang gerigi di sini untuk pengaturannya di situ. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini tampilan seperti ini sudah tertulis ini Canva untuk pendidikan, berarti pengajuan Bapak Ibu sudah diterima dan ini ada kelas. Silakan buat kelas Bapak Ibu. Jadi buat kelas yang baru. Kelas mana yang Bapak Ibu akan ampuh. Nanti untuk beberapa kelas Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Jadi ini diklik akan muncul nama kelas mana saja yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, kemudian selanjutnya silakan Bapak Ibu memulai untuk mendesain, dan ini ada beberapa contoh desain yang kita sudah tampilkan, ya. Nah, ini desain nanti mulai malam ini nanti akan ada penugasan untuk Bapak Ibu. Sebentar nanti
saya akan mengarahkan Bapak Ibu apa yang akan Bapak Ibu kerjakan malam ini, dan setelah desain pertama Bapak Ibu itu sudah selesai, silakan nanti diklik di sini bagikan dan pilih kelasnya. Aksesnya diperhatikan ya, aksesnya nanti di situ kirim ke kelas kita, itu adalah kelas diseminasi Sagu Safa ya, Pak. Pak Rahman, nama kelas kita? Diseminasi Sagu Safa. Oke, ya jadi nanti Bapak Ibu dibagikan, kemudian di sini dipilih kelasnya. Bapak Ibu bisa pilih di sini kelas, pilih diseminasi Sagu Safa, kemudian ubah aksesnya menjadi dapat dilihat, ya. Oke. Nah, saya kira nanti Bapak Ibu bagi yang belum berhasil menunggu saja dulu. Jadi tadi seperti pertanyaan Pak Amrin, kemungkinan Pak Amrin bukan tidak bisa, tapi menunggu sampai maksimal 48 jam. Begitu mendaftarkannya, untuk sementara saat ini teman-teman bisa bergabung dulu di kelas diseminasi Sagu Safa. Jika Bapak Ibu berada di kelas itu, otomatis Bapak Ibu sudah bisa memanfaatkan fitur-fitur akun Canva for Edu. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menggunakan semua fasilitas yang diberikan untuk Canva for Edu. Tetapi jangan terlena, karena ketika Bapak Ibu keluar dari kelas itu, maka akun Canva Bapak Ibu akan kembali seperti semula, ya, bukan lagi akun Canva for Edu. Jadi tetap dilihat, tetap diperhatikan. Setelah 48 jam dan cek email secara berkala dan misalnya tertolak, ajukan kembali dengan memperbaiki lampirannya dan isian yang lainnya. Oke? Nah, terakhir Bapak Ibu, di sini setelah Bapak Ibu sudah berhasil, mulailah untuk membuat desain dengan Canva, kemudian bagikan desain yang sudah dibuat di kelas, diseminasi Sagu Safa dengan akses bisa dilihat. Ini yang saya sampaikan tadi. Kemudian Bapak Ibu salin tautan untuk dimasukkan ke dalam form laporan guna memperoleh sertifikat kegiatan. Maaf, ini ada double kata di situ ya. Nanti Bapak Ibu kita akan pandu untuk link laporan tugas pertama. Jadi selama 3 hari ini nanti kita akan ada tugas hari ini, tugas pertama, kemudian tugas kedua dan tugas ketiga. Nanti untuk pelaporannya itu dimasukkan pada masing-masing link. Jadi ada link untuk pemasukan tugas pertama, ada link untuk pemasukan tugas kedua dan yang ketiga. Dan nanti paling lambat tugas itu kita tunggu sampai hari terakhir, hari Minggu. Oke, Bapak Ibu. Nah, untuk pengenalan Canva for Edu saya kira cukup sampai di sini dulu. Selanjutnya mari kita lanjutkan dengan pengenalan fitur-fitur desain Canva. Oke, saya stop sharing dulu. Bisa tanya sebentar dulu? Boleh, silakan Bapak. Ini kalau email saya yang pernah saya gunakan adalah email belajar ID. Iya. Nah, sudah kayaknya pendaftaran saya sudah 3 hari ini belum ada balasan anunya. Untuk tadi yang dilanjutkan masih saya buka kampanye masih tetap gratis. Nah, sebenarnya saya sudah banyak menggunakan, tapi cuma itu keterbatasan fitur-fitur yang kita gunakan itu. Pertanyaan saya, apakah kalau saya daftar ulang dengan menggunakan email itu, apa bisa ataukah kita menggunakan email lain lagi untuk masuk di Canva for Edu? For Edu. Iya. Untuk daftar Canva for Edu-nya, untuk daftar akun Canva-nya cukup sekali, ya. Untuk daftar Canva for Edu, jika yang email kita daftarkan itu tertolak, itu kita daftarkan kembali. Tidak apa-apa, kita memperbaiki kembali isiannya. Karena di email kalau saya kemarin pernah saya coba untuk demo ya, untuk demo saya mengisi asalan mengisi seperti itu, kemudian saya perbaiki kembali isiannya, bisa. Ya, Pamrin bisa. Jadi tetap gunakan email yang sudah ada, email kalau menggunakan email akun belajar ID bisa langsung
Bisa itu yang digunakan kembali, tetapi lihat lagi kesalahan kemarin itu mengupload apa yang diupload. Kalau yang diupload itu tidak terverifikasi, misalnya tertolak untuk registrasinya, Pak Amrin boleh ganti dengan dokumen yang lain. Itu. Ya, sesuai pengalaman sih kalau kemarin yang saya upload itu SK terakhir. Oh, jangan menggunakan SK. Jangan gunakan SK. Coba Seharusnya? upload NUPTK. NUPTK yang paling cepat, iya. Bisa NUPTK atau screenshot beranda akun SIM PKB. Gitu. Kalau ada Serdik juga bisa, Bu. Iya. Serdik. Iya. Sertifikat pendidik juga bisa. Sertifikat pendidik bisa. Kalau saya dari yang tiga-tiganya keterima itu, yang saya upload berkasnya itu NUPTK, KTA-IG. Saya KTA-IG lolos loh, Pak Rahman. KTA-IG dengan sertifikat Google Trainer saya. Yang karena ketua wilayah, Bu, jadi KTA-IG langsung di-approve. Ya, mungkin itu juga bisa. Iya, yang penting kita menggunakan link yang kita sebar di grup itu, Pak. KTA-IG itu bisa digunakan. Oke. Iya, ada dari Ibu Suhartina di room chat, Ibu. Mohon penyampaian materinya, katanya jangan terlalu cepat. Permintaannya. Oke, baik. Iya. Ibu Suhartina. Iya. Oke, ini ada juga sertifikat pendidikan apa sudah terdaftar. Ibu Hasnawati, untuk bisa terdaftar, bisa memastikan apakah akun Ibu sudah terdaftar di Canva for Edu, Ibu buka kembali di, nih saya perlihatkan ya. Nih, untuk memastikannya ya, Pak Rahman, izin saya share screen. Silakan, ya. Ibu. Iya. Saya coba masuk di nih beranda Canva. Masih on the way. Oke, masih on the way. Ya. Masih OTW. Oke, sudah tampil. Ya. Oke. Nah, Ibu, nanti untuk memastikan akunnya Ibu itu sudah terdaftar pada Canva for Edu atau belum, ya, Ibu di sini ada pengaturan, ya, ada pengaturan akun yang roda bergerigi. Ibu klik di sini, kemudian, ya, lihat di sini ada detailnya, ya, di sini ada penagihan dan tim. Di penagihan dan tim, jika sudah muncul seperti ini, berarti akun Canva Ibu sudah terdaftar sebagai akun Canva untuk pendidikan, ya. Dan untuk teman-teman yang lain seperti itu. Oke? Ya, di sini juga, dan untuk membuat kelas yang tadi saya tampilkan, di sini juga untuk membuat kelas baru, Bapak Ibu bisa buat di sini, tinggal diklik buat kelas baru, ya. Jadi untuk memastikan di sini dilihat. Nah, selain itu di akun Bapak Ibu nanti di bagian pojok kiri atas itu ada nama Bapak Ibu yang sudah ada kelasnya. Jadi Bapak Ibu sudah berada di kelas Bapak Ibu sendiri gitu. Dan nanti di sini ya, saya kembali ke beranda. Nah, ini yang di sini, ini kalau ini sudah ada tanda panah begini berarti sudah ada beberapa kelas. Nah, ini Bapak Ibu bisa buka. Ini sudah ada beberapa kelas di sini. Tinggal dipilih. Nah, kalau sudah seperti ini tampilannya berarti akun Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai akun Canva for Edu. Oke, Bu ya. Ya, sudah bisa dilanjut. Ya. Ada tadi Andresen, Ibu. Ada tadi Andresen. Masih ada? Silakan. Bapak Giarno, ya. Silakan Pak Giarno. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari Lampung, Bu. Wow. Selamat datang. Selamat datang, selamat bergabung. Iya, terima kasih. Ini saya mau nanya itu tadi, Canva itu kemarin saya itu nggak ngupload apa-apa itu. Terus ini tadi saya buka yang tim tadi sudah ada itu Canva for pendidikan, for education itu sudah. Iya. Tapi saya masuknya pakai akun Belajar ID. Sudah. Iya, Pak. Oke, ya baguslah itu tidak mengupload, justru bisa langsung diverifikasi dengan menggunakan akun Belajar ID. Ya, berarti Bapak sudah gunakan. Yang penting kalau dia sudah ada tampilan seperti itu dan sudah ada kelasnya Bapak di dalam, itu berarti memang akun Canva Bapak sudah terdaftar sebagai akun Canva for Edu. Oh iya, terima kasih ya Bu. Sama-sama Bapak. Terus tadi saya minta slide yang Ibu tampilkan tadi bisa dikirim Bu di WA Group atau apa? Nanti akan kami kirimkan, semua materi akan kami kirimkan di WA Group. Materi malam ini, besok, dan nanti insya Allah yang terakhir akan kami kirimkan. Saya dikirim di kelas Canva, Ibu. Berikutnya yang resen ini ada Ibu Desi Febrianti. Masih kita beri kesempatan ya. Oh ya, silakan Bu Desi. Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kedengaran suaranya Ibu? Jelas Ibu. Oke, ini tadi saya barusan ngecek akun Canva-nya. Di Gmail-nya itu katanya tunggu 48 jam. Ya. Tapi ketika saya cek berdasarkan pengaturan yang Ibu bilang tadi, itu ada tulisan pembayaran atau penagihan. Itu gimana itu Bu? Saya salah atau gimana ya? Tapi akun Canva pendidikannya sudah ada gitu. Ya, itu yang di situ Ibu, yang ada tertulis yang Ibu bilang ada penagihan pribadi gitu ya? Iya. Ini yang penagihan dan tim ya Bu ya? Iya. Ya. Ibu di situ masih on proses, tapi Ibu sudah tergabung. Ibu sudah gabung ya di kelas diseminasi Canva for Edu. Oh sudah Bu. Ya, iya. Ibu sudah bisa menikmati untuk fitur-fitur Canva for Edu-nya. Ibu sudah bisa menikmati. Tapi untuk akun Ibu sendiri itu belum. Oh gitu ya. Iya, jadi masih tetap menunggu Ibu ya 48 jam 84. Berarti saya tidak dikenakan biaya kan? Tidak akan Ibu. Selama Ibu tidak mengklik apa-apa di situ selain membuat desain Ibu. Ya oke. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Okay. Jangan khawatir Bu Desi ya. Jadi Canva for Edu ini memang didedikasikan untuk pendidikan ya. Oke, kemudian masih kita lanjut Bu ya di pertanyaan di room chat ya. Atau lanjut dulu materinya? Bagaimana Ibu? Satu lagi setelah itu saya lanjut dulu materi ya. Baik. Nanti ditampung sekaligus ditanya sesi tanya jawab di akhir. Oke, baik. Dari Bu Rasna nanti Ibu tinggal mengikuti ya. Kebetulan masih membahas tentang Canva for Edu ya awal-awalnya, kemudian nanti akan masuk ke fitur-fitur. Kemudian dari ini Ibu Mayuning Intarita, di laptop saya bisa buka akun Canva Edu, tapi saat di HP malah tidak bisa dibuka. Apa masalahnya Bu Arfi? Oke. Yang penting masalahnya bukan di hati Ibu ya. Ibu Mayuning, Ibu ya Ibu? Iya, Ibu Mayuning Intarita. Iya, Bu Arfi. Oke, Ibu. Baik, Ibu. Ibu di handphonenya yang aktif itu email apa, Ibu? Apakah email yang Ibu daftarkan untuk Canva for Edu-nya? Iya, sudah dipakai yang email akun Belajar ID itu sudah dipakai di HP itu. Tapi katanya passwordnya salah, Bu Arfi. Oh, oke. Password. Ibu waktu daftar untuk Canva for Edu yang menggunakan laptop itu, Ibu mengubah passwordnya tidak? Tidak, masih password itu yang saya pakai waktu ke HP.
Oh gitu ya. Biasanya sih dia akan mengikuti, Bu. Nanti dilihat kembali. Jangan sampai, kan biasanya kalau kita menggunakan ada beberapa email di handphone ya yang kita aktifkan, yang kita sinkronkan, itu nanti akan melihat email yang aktif di handphone kita pas kita buka Canva itu email yang mana. Jadi dipastikan benar emailnya. Jangan sampai kita merasa itu terbuka di email belajar ID kita, ternyata memang bukan. Gitu. Ibu nanti dilihat kembali. Biasanya seperti itu. Kalau di laptop kita, kalau kita menggunakan akun belajar ID ya, dia pasti kalau tersinkron ke handphone kita pasti akan terbuka seperti itu juga, Ibu. Oke, makasih Bu Arfi. Iya, baik. Saya tambahkan Bu Arfi ya supaya jelas ya. Silakan Pak Rahman. Iya. Bisa silakan. Kita bisa sharing. Pak Hidrat ada yang mau ditambahkan juga, silakan. Pak Rahman silakan. Ini tampilan di HP ya. Terlihat ya? Iya. Ya, ini tampilan di HP. Nanti Ibu nanti masuk di sini ya di menu dan perhati. Belum kelihatan Pak Rahman. Oke. On process. Proses ya. Ini nanti kan Ibu bisa lihat di menunya ya. Ini di menunya. Ya. Oke. Menu. Ya. HP-nya jadi hang nih. Nah, kemudian ini di atas, Ibu bisa lihat di sini, cek apakah email yang aktif di HP itu yang ini, yang belajar.id atau bukan gitu. Kalau bukan berarti keluar dulu baru masuk. Iya. Iya, oke, seperti Pak, itu. Iya, oke. Oke, terima kasih. Oke. Mungkin bisa lanjut Bu Arfi lagi, kita kembali ke materi ya. Oke, saya lanjut dulu ya ke dasar-dasar desain Bapak Ibu sekalian untuk pengenalan tugas Bapak Ibu nanti untuk malam ini yang Bapak Ibu bisa selesaikan. Oke, saya share screen kembali ya. Sudah kelihatan, Pak? OTW. Si OTW. Oke, sudah tampil. Sudah belum? Oke, sudah. Ya. Oke, baik. Iya. Nah, ini Bapak Ibu, ini tampilan Canva-nya. Kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan ya, ini fitur-fiturnya. Jadi di bagian atas ini ada beranda, kemudian di sini ada template-nya ya. Bapak Ibu bisa lihat. Ya, ini template-nya, banyak di sini, tinggal dipilih, ada media sosial, ada pribadi, bisnis, pemasaran ya. Kemudian hal-hal yang sedang tren saat ini ya, di sini ada, kemudian di sini ada fitur-fiturnya juga ya. Bisa dilihat di sini, mulai dari membuat desain, kemudian untuk belajar ya, jadi kita bisa belajar desain, bisnis, edukasi, fotografi. Nah ini kalau ini kita abaikan saja karena kita memang menggunakan yang gratisan yang diberikan oleh Canva for Edu ya. Jadi yang bisa Bapak Ibu gunakan ini. Kemudian di bagian sisi kiri sini ya, di bagian sisi kiri Bapak Ibu di sini ada kelas ya. Nah ini masih kelas personal saya, untuk kelas pribadi saya ini. Kemudian nanti Bapak Ibunya tergabung di Sagusafa Desiminasi. Ya. Nah, di sini. Oke, di sini Sagusafa Diseminasi. Kemudian Bapak Ibu klik di kelas yang ini ya. Nanti Bapak Ibu klik kelas Sagusafa Diseminasi. Nah, di situ sudah ada satu template desain. Oh, ini sudah ada yang membuat. Ya. Ini sudah ada yang membuat ini untuk perkenalan ya Bapak Ibu, untuk
Penamaannya, maaf ini karena baru tadi sore ini selesai saya buatkan desainnya. Tolong dituliskan nama Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya coba ini ya. Ini saya edit, ini punya siapa ini? Saya buka dulu. Andi Irmawati ya. Andi Irmawati. Ini karena tidak ditujukan. Ini bisa diedit di sini ya. Jadi boleh ditulis di depannya. Andi Irmawati ya. Andi Irmawati tugas 1 about me. Ya. Ini nanti ada satu lagi nih, nanti diedit, ini punya siapa? Pak Fata ya. Kalau saya lihat dari profilnya ini kayaknya punya Pak Fata. Iya Bu, saya Bu, siap. Iya, ini sudah ada 2. Nah, nanti desain yang sudah jadi ini untuk yang tugas pertama ini sudah bisa disalin linknya. Nah, jika ini nanti ya, ini contoh yang saya buatkan ya. Wah. Kelihatan tak ini ya? Ini yang terbuka, bukan ya? Yang terbuka masih desain Andi Irmawati, salinan dari tugas 1 about me. Yang kelihatan masih bagian desain ya? Ya, nah, masih. Jadi ini kalau Bapak Ibu sudah, bentar saya stop sharing dulu. Refresh dulu. Iya. Kemudian saya share lagi. Maaf ya, kayaknya saya izin ya, saya matikan dulu kayaknya kamera saya ini agak mulai lambat. Saya matikan kamera dulu, enggak apa-apa ya? Iya. Siap, Bu, siap. Iya. Karena kayaknya mulai lambat lagi, mulai bergaya ini sinyalnya. Saya coba share lagi. Nih. Sudah tampil? OTW. Oke. Template-nya. Yes. Nah, Bapak Ibu, ini nanti template untuk tugas. Ini saya pindahkan dulu ini. Atau saja ya. Nah, ini template yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan. Tadi sudah ada 2 yang masuk ya. Jadi nanti bisa dibuat salinannya. Setelah dibuat salinan, Bapak Ibu di sini ganti namanya. Di sini kan tertulis tugas 1, tinggal ditambahkanlah nama Bapak Ibu di depan ya. Boleh ditambahkan di depan atau di belakang untuk tugas 1-nya. Kemudian untuk mendapatkan linknya, dan nanti kalau ini dibuat di beranda Bapak Ibu, tadi kan buatnya kalau buat di beranda Bapak Ibu, itu nanti pada saat Bapak Ibu ingin memasukkan ke dalam kelas Sagu Safanya, Bapak Ibu bisa bagikan di sini atau ada tanda plus di sini bisa digunakan sama, bagikan atau di sini boleh ya. Kalau di sini, nah ini dia. Jadi pilih kelas ini Sagu Safa diseminasi, kemudian lihat di sini untuk aksesnya ya. Nah, dia bisa dilihat atau bisa edit. Kita hanya memberikan akses bisa lihat. Nah, biasanya itu kalau kita belum bagikan, baru selesai didesain, dia akan muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu, ini diubah pengaturannya. Di sini centang bisa lihat. Jadi dia akan masuk ke kelas Sagu Safa diseminasi. Gitu. Kemudian jika Bapak Ibu membutuhkan linknya, tinggal salin tautan yang ada di bawah sini. Kemudian Bapak Ibu simpan. Nanti pada saat pelaporan silakan nanti diisi di link pelaporan. Sebentar nanti akan saya share, bisa nanti di share di grup aja. Oke. Oh ya. Nah, untuk mengisi ini Bapak Ibu ya, ini sudah ada template-nya.
Ini sudah ada template, sebenarnya ada banyak ya. Kita bisa membuat sendiri untuk pemula, kita sama-sama untuk belajar. Bapak Ibu bisa menggunakan di sini, ada banyak template-nya. Bapak Ibu mau gunakan mau membuat desain apa saja, itu semua ada. Ini di sini ada muncul, bahkan dengan sertifikat ada di sini. Ya, mau template apa saja Bapak Ibu tinggal menuliskan di sini, apakah dia lembar kerja ya, atau Bapak Ibu mau cari template-nya misalnya ya, presentasi misalnya ya. Ini tinggal dilihat di sini. Ini banyak di sini. Tinggal dipilih. Ya. Intinya Bapak Ibu apa yang ingin Bapak Ibu buat desainnya, semuanya ada tersedia di template, tinggal Bapak Ibu mencari. Untuk pemula bisa juga dengan memulai di halaman kosong. Nah, ini sama ketika kita Bapak Ibu untuk pengaturannya, ini bisa dilihat ya, supaya kalaupun ini misalnya ini bisa kita gunakan untuk yang saya gunakan ini bisa kita gunakan ke peserta didik kita, bisa menjadi kolase buat mereka, misalnya untuk pengumpulan tugas, ada project dan sebagainya, ini bisa kita buat seperti ini kepada peserta didik kita. Kemudian ini dia dipastikan kalau dia kita gunakan secara online ya, itu sih tidak ada masalah. Ini mau dipenuhkan juga tidak ada masalah. Tapi ketika ini akan kita cetak, kita harus lihat kertas ukurannya apa. Ini kita bisa ubah ukuran di sini. Nah, ini ukurannya ada di sini. Karena saya menggunakan ini A4 ya, tapi saya gunakan landscape, jadi ini saya putar. Kemudian Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Nah, di sini untuk memunculkan di sini ada marginnya supaya ini yang di sini ya, kita ada patokan kita untuk tidak keluar dari margin, bisa kita aktifkan. Nah, untuk mengaktifkan jadi di sini yang di file sini bisa kita tampilkan penggaris sama dengan kita mengetik keyword yang ini Bapak Ibu ya, ada penggarisnya di atas di samping kirinya juga. Ya, mau diaktifkan boleh, ya, tidak diaktifkan juga boleh. Kalau mau diaktifkan tinggal kita centang. Kemudian untuk marginnya juga seperti ini, ya. Nah, kalau kita hilangkan ini hilang marginnya. Nah, tapi kalau kita mau agar dia rapi, ya, tidak berat sebelah maksudnya ya. Jadi jangan sampai ada terlalu ke kiri, terlalu ke kanan. Kita aktifkan saja marginnya. Jadi kita bisa melihat. Ini sebagai ukuran untuk bisa kita menata desain kita. Itu. Nah, ini yang ini bisa kita ambil. Ini untuk apa? Untuk mengisi gambar ya. Jadi kalau misalnya di sini kita mengisi gambar, boleh mengunggah. Jadi Bapak Ibu bisa unggah dari laptop Bapak Ibu yang ada, bisa unggah media, atau misalnya mau mencari di foto, misalnya di sini ada banyak ya, kita bisa tinggal tampilkan. Mau di sini foto misalnya, ya ini foto keluarga, anggaplah ini ya misalnya. Nah, ini kita gunakan bingkai agar apa yang akan kita masuk itu akan otomatis tertata rapi di dalamnya. Ini kita menggunakan elemen Bapak Ibu. Nah, untuk mengatur ini, semua yang kita manfaatkan, ini di sini kita bisa mencari, kita bisa gunakan elemen. Nah, seperti ini. Ini saya hapus ya. Jadi kalau kita mau gunakan, misalnya kita pakai elemen ini banyak di sini. Ini bingkai ya namanya. Jadi dia akan muncul banyak seperti ini. Ini mau jadi yang di atas ini yang bulat, ini yang saya gunakan. Ini bisa untuk menyimpan foto kita. Saya buat salinannya dulu, ini yang harusnya. Ini kita tinggal atur sini. Atur, diposisikan saja. Ya. Itu. Kemudian kita masukkan foto apa di sini.
Ya. Silakan di sini diupload nanti gambar Bapak Ibu ya. Saya coba dulu. Iya. Bentar dulu ya, saya keluar dulu ini ya, jangan sampai ini mau digunakan, saya buatkan dulu salinannya supaya itu yang diutak-atik. Saya stop sharing dulu. Nih. Saya buatkan salinan dulu ya. Nah, oke. Oke, saya sekalian perlihatkan Bapak Ibu. Ini saya share seluruh layar saja ya, mudah-mudahan bisa. Ini terlihat enggak tampilan beranda Canva-nya? Baru Google Meet ini. Google Meet yang baru kelihatan. Ah ya, ini sudah mulai Canva, iya. Oke. Sudah beranda. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk mengerjakan tugas yang ini ada template-nya ini ya, tugas 1 About Me. Nanti Bapak Ibu di sini ada titik 3, diklik ini kemudian buat salinan. Ya. Jadi dibuat salinan dulu. Nah, itu tadi ada keterangannya, salinannya buat salinan di proyek Anda. Berarti ada di proyek di akun saya. Maka Bapak Ibu nanti setelah dibuat salinannya buka di proyek Bapak Ibu. Ada di sisi kiri fiturnya. Bisa kelihatan ya Pak Rahman ya? Terlihat. Terlihat Ibu, terlihat. Oke. Nah, jadi nanti Bapak Ibu buka di sini. Oke, ini sudah muncul. Ini yang tadi yang dibuat, yang disalin buat salinannya. Ini nampak ya Pak Rahman? Desain yang ada di proyek. Iya, nampak Anda. Ibu. Iya, nampak. Jelas, Iya. jelas. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu, ini sudah bisa dibuka. Artinya sudah template yang kita sudah salin ke proyeknya Bapak Ibu. Ini kelihatan ya. Nah, ini sudah bisa diutak-atik. Jadi nanti foto bisa dimasukkan di sini. Jadi kalau kita buatkan bingkai seperti ini, kita tidak akan capek-capek untuk mengatur fotonya, mau disimpan kemana ya. Kita upload saja. Ibu saya kasih contoh saja ya. Misalnya ambil, ada unggahan saya enggak di sini? Nggak ada ya. Oke, saya coba ambil ini foto dari ini saja. Nah, oke, ini gambarnya. Kita klik saja gambar, sudah ada di sini ya. Kemudian kita posisikan. Kalau misalnya menurut kita ini terlalu besar, kita coba pangkas sedikit ya. Jadi saya pangkas saja supaya nanti tidak terlalu memanjang. Nah, ini saya masukkan di sini. Tinggal dipaskan. Terlalu besar ya. Ya, sudah masuk. Jadi otomatis dia akan masuk menyesuaikan bingkai yang sudah kita pasang ya Bapak Ibu. Kalau kita pasang di sini juga, jadi di sini misalkan foto ini juga nanti akan kita pasang ya, gambar ini kita pasang di sini, dia nanti akan menyesuaikan. Nah, itu otomatis bisa masuk. Nah, itu gunanya kita untuk membuat bingkai terlebih dahulu. Jadi kalau ada gambar yang akan kita pasang,
kita tidak akan kesulitan untuk mengaturnya. Semua sudah diatur oleh Canva, Bapak Ibu. Di Canva juga, Bapak Ibu, kita sudah bisa untuk menghapus backgroundnya, ya. Oke, saya coba misalnya ada unggahan lain ya, yang ada backgroundnya. Kalau belum Canva for Edu belum bisa, Ibu. Belum bisa. Iya. Harus sudah Canva for Edu, ya. Oke. Saya coba di sini. Nah, oke, misalnya ini ya. Saya coba unggah yang ini. Ya. Ini hanya untuk contoh memasukkan gambar ya. Nah, kita tinggal klik gambarnya, ini sudah masuk di sini. Nah, ini ada backgroundnya, kita coba masukkan tuh. Di sini ada backgroundnya. Nah, kita mau background ini hilang, kita bisa edit gambar, kemudian ini. Di sini ada penghapus latar belakang. Nah, ini ya, jadi sudah tidak ada backgroundnya, sudah hilang. Jadi di Canva juga kita sudah bisa menggunakan tanpa harus menggunakan tanpa harus menggunakan remove background yang dari Google ya, yang bawaan Google, kita sudah bisa juga di Canva itu otomatis. Jadi meskipun ada backgroundnya, kita mau menghilangkan tinggal seperti itu, diedit gambar, kemudian klik penghapus latar belakang. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk menyesuaikan silakan. Ini untuk tugas Bapak Ibu malam ini sangat mudah. Dasar-dasar desain yang bisa Bapak Ibu gunakan. Kemudian Bapak Ibu butuh apa saja silakan cari di elemen. Nih. Kalau ada yang ini seperti ini yang hiasan-hiasannya mau digunakan. Ini tadi desain apa yang dipilih ya? Nih. Oke, desainnya. Ya, saya kembali ke sini ya. Saya ke proyek saya dulu. Poster. Untuk memilih desain ini dari sini Pak ya, di sini bisa, di tanda plus di sini juga ada bisa ya. Mau klik di sini sama mau tambah, ini ada tambah ya. Kemudian mau buat desain baru, dari sini bisa untuk presentasi tinggal dipilih. Kalau presentasi berarti nanti yang akan muncul slide presentasi, kemudian ini bisa untuk poster ruang kelas, ya, video pendidikan, ini ada di sini semua. Kalau tadi kalau desain yang ini saya gunakan dokumen A4. Nih, saya menggunakan dokumen A4, ya, kelihatan. Nah, saya menggunakan dokumen A4, tapi dokumennya ini saya ubah ukurannya, saya jadikan landscape. Gitu. Nah, untuk mengubahnya di sini sama dengan tadi. Kalau dia seperti ini, saya tinggal tukar. Ini tingginya yang jadi ke sini. Kemudian saya tidak usah salin, langsung di situ ubah ukuran nih. Berubah jadi A4 landscape. Kemudian untuk elemen-elemennya yang tadi ya, yang ini semua, itu tinggal dibuat sendiri. Kita mau kasih warna untuk backgroundnya, tinggal dipilih dari sini, pilih warna, di sini ada. Mau yang sudah ada, tinggal langsung kita terapkan seperti ini. Tapi kalaupun misalnya mau warna yang baru, kita tinggal dari sini memilih. Sama dengan kita menggunakan pemilihan warna di aplikasi-aplikasi yang lain, misalnya kayak di PPT ya. Nih seperti ini. Ini kita tinggal mengatur-ngaturnya. Tinggal ditambahkan. Oke, kemudian untuk nih nah seperti ini dari elemen kita bisa ambil ya. Nih. Yang kotak-kotaknya itu. Ya. Kotak-kotaknya itu kita bisa ini ambil dari elemen. Kita kalau misalnya mau pakai elemennya, kita pakai bingkai. Ini bingkai namanya ya. Bingkainya. Nah kalau kita mau buat yang
Nah, kita mau pakai bentuk misalnya ya kan, kita kasih bentuknya dulu. Nih kan? Ya. Misalnya kita mau pakai bentuk, dari bentuk ini saya perbesar dulu ya. Ya. Nah, misalnya kita mau pakai yang ini, kemudian kita mau di dalamnya ada, pakaikan untuk supaya lebih mudah kita memasukkan gambar ya di dalamnya. Nah, Bapak Ibu untuk pemula bisa juga menggunakan langsung template yang ada. Itu biasanya dari template itu sudah ada. Nih, misalnya kalau kita mau buat untuk presentasi itu sudah ada. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Kita kalau mau masukkan, misalnya mau masukkan foto, tinggal ambil dari sini. Mau foto, misalnya ini yang kita masukkan. Nah, tuh. Nah, ini ada yang terpotong. Nah, kita upayakan karena tidak sesuai, ini bisa kita hapus dulu, kemudian kita masukkan lagi karena ukurannya tidak sesuai. Kita sesuaikan, berarti ini kita pangkas dari bawah, ya, pangkas dari bawah biar menjadi persegi seperti elemen yang kita gunakan. Nah, itu. Bapak Ibu tinggal mengatur-ngatur sendiri. Kemudian untuk menambahkan teks, Bapak Ibu, di sini ada untuk menambahkan teks, mau gunakan judul, tambahkan subjudul, atau mau ditambahkan sedikit kalimatnya atau teksnya. Kita mau menulis judul, misalnya ini yang kita gunakan, yang tadi. Sini, paskan. Putih. Nah, untuk hurufnya juga, Bapak Ibu, ini di sini ada banyak pilihan. Ini kelihatan ya? Ya, ya. Oke. Nah, jelas. Di sini tinggal dipilih mau huruf yang bagaimana. Ini kita di sini mau cari karakter, misalnya mau yang ini ada kaligrafi, ada open sans-nya, misalnya kita mau yang kartun, ya. Nah, kita tinggal cari, misalnya kartun atau komik atau yang lucu, apa ya? Nah, ini seperti ini. Kita tinggal pilih mau yang mana kita gunakan, misalnya. Kita mau ini misalnya. Nah, about me. Tinggal putar misalnya ya. Nah, masih kecil, mau dikecilkan, di sini juga kita ubah ukurannya. Izin tanya Bu Arfi. Ya. Silakan. Kalau sudah jadi template bentuk kotak itu, di situ kita pakai, apa bisa diubah langsung di situ? Misalnya saya mau ubah jadi persegi panjang. Bisa. Yang mana ini? Yang ini? Terhenti share screen-nya Bu Arfi. Oh, sorry. Oke. Bentar ya. Saya bagikan seluruh layar saja supaya ya. Sudah kelihatan? Cara berputar. Itu di foto itu kan persegi yang 4 itu. Iya. Nah, sekarang saya mau ubah langsung menjadi tadi kan persegi panjang tapi portrait. Iya. Di fotonya. Sekarang saya mau ubah di situ, bisa enggak? Bisa, template-nya ada. Enggak, di situ langsung nggak bisa. Kalau di sini tidak bisa karena ini pasti akan mengikut sesuai dengan template yang ada. Kita tinggal pilih aja dari elemennya. Di elemen kita misalnya mau persegi panjang. Tinggal dicari aja, Pak. Oke, berarti dari awal ya harus dari rancang ya. Ya, dari awal emang kita harus ambil. Kalau ini misalnya kita mau ini bingkai. Nih, kan? Nah, kalau misalnya kita mau pakai bingkai yang tadi, ini kita tinggal cari banyak. Ada yang potretnya. Jadi kalau kita mau pakai yang potret ini nih, sini kita pakai. Kalau kita mau pakai yang persegi, jadi dari sini dari awalnya memang kita sudah harus sesuaikan. Okay? Maaf, soalnya tadi kan di template tugas satu yang kita bagikan itu, yang dibagikan itu kan hanya satu model tuh, jadi. Iya. Silakan, kalau iya itu memang satu model ya, dasar saja. Kalau Bapak Ibu mau
misalnya mau bentuknya macam-macam silakan, ya, mau disesuaikan silakan. Jadi mau gunakan template itu silakan, mau buat desain yang baru silakan. Yang jelasnya untuk tugas kali ini kita membuat satu desain sederhana untuk perkenalan Bapak Ibu. Siapa sih Bapak Ibu, ya? Silakan diperkenalkan sesuai dengan beberapa pertanyaan yang ada di situ dan bisa diisi sesuai dengan gambar yang Bapak Ibu masukkan sesuai dengan pertanyaannya. Satu lagi saya tanyakan. Oke, makasih. Silakan dikreasikan. Oke, silakan. Misalnya ini kita menggunakan satu template, terus dari apa tadi itu yang membuat kotak-kotak di dalamnya kan bisa digabung antara foto dan video sekaligus audio. Tapi dibuat dalam satu kotak. Dibuatkan masing-masing kotak tapi satu template. Bisa. Bisa ya? Iya, dalam masing-masing kotak kan? Tapi kotaknya ada masing-masing dalam satu template toh? Iya, bisa. Misalnya katakanlah ada video pembelajaran, terus ada suara kita menjelaskan materi itu. Nah, di situ kita masukkan dalam satu kotak itu dalam satu template. Materi hari ketiga itu Bu Arfi. Nanti hari ketiga Pak Amrin. Bisa Pak Amrin. Hari ketiga materinya itu, materinya Pak Rahman. Insyaallah. Saya pertanyaan sudah melaju ini kalau begini. Ya, sabar. Ya. Oke, sabar. Ya, menyesuaikan dulu ya untuk teman-teman yang lain. Jadi ada nanti Pak. Bisa, tapi nanti itu akan kita bahas nanti di hari ketiga ya. Oke. Tapi Bu Arfi. Iya. Dari Bapak Mujahidin, silakan. Karena gue ini ya. Ada tugas harusnya. Ada tugas saya kirim, coba minta tolong sudah masuk belum itu? Ada, tunggu. Iya, terima kasih. Ya, sambil menunggu mungkin ada di kolom chat. Saya lihat dulu ya. Iya. Ntar dulu Pak Rahman, ini tadi kayaknya saya tidak share sama kita. Ada, tunggu saya sharekan di WA tadi. Oh ya. Iya, tunggu saya kasih aktif di WA aku. Ada, saya lupa tadi. Aduh. Jaringan dan ini juga. Anakku bertanya jaringan. Itu sambil nunggu ya, saya tanya dulu. Silakan, itu Pak. Kalau misalnya ukuran file foto atau video kan berpengaruh ya ke jumlah besar file akhirnya, file tugas. Ya. Misalnya berpengaruh ya besarnya. Iya, jelas Pak, jelas. Berpengaruh. Oke. Artinya kan kita juga nanti ketika membagi ke siswa jadi berat filenya bagi mereka kalau kita pakai dengan definisi tinggi itu atau file fotonya full, high definition gitu. Pakai link saja Pak. Iya, tapi kalau mereka buka kan berat juga gitu kan. Bentar, tunggu ya, saya coba lihat di Sagu Safa ya. Belum ada masuk. Oh, saya sudah kirim itu. Oke, lanjut. Oke. Belum ada masuk. Iya. Mungkin gurunya tidak dipilih itu Arfi. Hah? Sudah sih. Tidak. Gurunya kan dah. Sudah. Mungkin dituju kemana? Sudah. Oke. Mungkin nyangkut di server. Nyangkut di pohon mungkin itu biasanya. Jauh jauh dari Palopo jadi. Demi muter-muter dulu. Oke, lanjut. Oke. Nah, mana tadi ya? Oh iya, ini ada kayaknya ada pemberitahuan. Sudah ada. Minta diulas punya, iya. Sudah Mungkin karena berat. Enggak, sudah ada, memang ada pemberitahuan, cuma saya enggak buka memang.
Oke. Iya. Makasih. Sama-sama. Masuk sudah ada pemberitahuannya di email, cuma saya belum buka memang. Oke, kita ke apa tadi? Pak Rahman, Ya, Bu. ada saya share di Sudah. di WA tak, Abe? Sudah, saya tinggal enter ini supaya muncul di kolom chat. Oke. Iya, kita sampai jam berapa? 21 waktu Indonesia Barat. 22. Pukul 10, Ibu. Oke, masih Ya. ada ya waktunya. Kalau misalnya Sampai mau di mana tadi? pertanyaannya tadi Pak Amrin dengan Pak Mujahidin. Oh, Atau iya. kita masuk Kalau- langsung ke tanya jawab, Ibu? Iya, boleh silakan. Ya, Masih ada yang tadi sudah oke ya untuk dasar-dasar desainnya. Bingkai Nanti ya. untuk penjelasan lebih lanjut ke penugasan selanjutnya itu masih ada hari esok. Ada beberapa pertanyaan tadi itu nanti insya Allah akan tersampaikan besok dan hari terakhir. Oke, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya boleh menekan tombol raise hand atau bisa mengetikkan di kolom chat. Ya, silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Demikian pula kami sudah mengirimkan link daftar hadir untuk sesi malam hari ini. Silahkan diisi link presensinya. Kemudian Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung boleh menekan tombol raise hand. Pak Agus Nadi tadi saya lihat beberapa kali menekan tombol raise hand. Silahkan Pak Agus Nadi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua IG, Ibu sekaligus sebagai NS malam ini, Ibu Arfiani, yang kami hormati Kandaku Abdurrahman. Ya. Selamat malam, Kak. Alhamdulillah ketemu lagi nih. Iya. Oke, baik. Tadi pemaparan dari NS mengenai Canva ya. Terus terang Canva ini bagi saya itu sesuatu hal yang baru bagi saya. Oleh karena itu tadi saya sempat bingung apa yang diutarakan oleh narasumber tadi karena terus terang kami belum terregistrasi. Tadi saya sudah coba beberapa kali tapi belum, masih gratisan. Oleh karena itu mungkin lewat ini karena minimalnya pengetahuan kami tentang Canva, mungkin Ibu bisa menjelaskan seperti apa sih sebenarnya Canva ini ke depan untuk sumbangsinya di pendidikan. Tapi kalau saya perhatikan tadi kan lebih banyak ke desain. Apa sih bedanya dengan aplikasi-aplikasi lain yang selalu kita gunakan baik itu online maupun dengan offline? Mungkin ini bisa Ibu jelaskan secara umum Canva ini mau dikemanakan. Kalau misalnya dalam bentuk presentasi seperti apa modelnya, kalau dalam bentuk video seperti apa modelnya, mungkin seperti itu. Supaya kalau kelihatannya tadi itu kan hanya desain-desain, apa sih bedanya dengan kita main di Photoshop atau di mana? Ini kita mau kaji apa sih keuntungan dari. Mohon maaf karena ini pemahaman saya tentang Canva agak kurang, makanya pertanyaan saya juga terkait dengan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa langsung ditanggapi, Bu. Silakan. Oke, baik Pak Agus Nadi, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Gini ya, saya kira semua aplikasi yang kita gunakan itu ada plus minusnya, ya. Kita juga banyak menggunakan, memang karena materi kita malam ini itu adalah memang pengenalan desain, Pak ya, pengenalan desain dasar. Nah Bapak, kalau kita mau lihat, saya sih lebih ke mengenal di awal-awal juga saya melihat apa sih kelebihannya, tapi kalau Bapak sudah masuk di dalam itu Bapak akan mendapatkan berbagai macam kelebihan yang bisa kita dapatkan. Sama tadi kalau kita mau membuka, Bapak bisa dibuka memang untuk saat ini Bapak bisa menggunakan fitur Canva for Edu via kelas diseminasi Canva, Sagu Safa.
itu Bapak sudah bisa memanfaatkan ketika Bapak bergabung di kelas Sagu Sapa. Bapak sudah bergabung di kelas Sagu Sapa belum? Belum. Oke. Registrasinya tadi, Bang. Ya, di grup itu ada link, mungkin bisa dikirimkan Pak Rahman. Oke, siap. Sudah ada di sudah ada dikirimkan ya, tadi Bu. Untuk Pak bergabung Hijrah. Bapak bisa langsung klik saja linknya, nanti akan tergabung di kelas Sagu Sapa. Nah, kalau Bapak sudah tergabung, karena Bapak baru mendaftar, tapi Bapak sudah registrasi ya untuk Canva for Edu-nya? Sudah. Tapi belum ada notifikasi. Ya. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, Bapak menunggu ketika mendaftar registrasi itu, Bapak menunggu paling lambat 48 jam. Itu baru ada penyampaian ditolak atau diterima. Nah, ketika Bapak diterima, untuk desain-desainnya itu banyak yang bisa kita manfaatkan di dalam, ya. Sama juga dengan aplikasi lain, tapi saya juga banyak juga menggunakan, tapi ini dari saya sendiri ya, saya kayaknya lebih mudah membuat desain di Canva dibanding aplikasi-aplikasi desain yang lainnya. Dan memang di sini juga banyak fiturnya, ada banyak Pak untuk desainnya seperti yang saya sudah perlihatkan tadi. Ya, ketika Bapak membuat desain bisa digunakan untuk presentasi, membuat bahan ajar, bisa untuk membuat LKPD, RPP, dan ada banyak. Dan kami di Sagu Sapa itu Pak ada kurikulum pelatihan. Jadi nanti kita akan sampaikan setelah kegiatan 3 hari ini akan tetap berlanjut. Untuk Sagu Sapa sendiri itu kemarin kalau tidak salah kurikulumnya ada sampai jenis pelatihannya untuk didesain Canva ya Pak ya, itu ada sekitar 40-an ya Pak Rahman ya yang sudah masuk. Lebih Bu. Iya, lebih. Termasuk untuk membuat nanti hari ketiga itu juga ada yang akan kita sampaikan yang mempermudah, termasuk membuat sertifikat ya, sertifikat yang apa istilahnya itu? Sertifikat massal ya Bu ya? Iya, ya. Sertifikat massal sekali kirim itu Pak ya. Jadi kita tidak pokoknya satu kali buat itu untuk semua. Ya, seperti itu. Tapi nanti itu di hari ketiga ada kami tambahkan, dan selain itu masih ada banyak jenis-jenis desain yang lain yang bisa kamu berikan untuk pelatihan Canva. Yang jelasnya kalau untuk Canva for Edu itu sendiri di keuntungan kita bisa menggunakan secara gratis semua desain yang disiapkan. Kalau yang biasanya di Canva biasa itu pro-nya ya berbayar, nah kita untuk Canva pendidikan itu kita diberi secara gratis Pak. Kita bisa menggunakan secara gratis. Iya. Seperti yang bisa Bapak bandingkan ya. Kalau yang masih sekarang yang Canva biasa belum Canva for Edu itu Bapak bisa membandingkan nanti. Ada banyak batas-batas yang memang dibatasi untuk penggunaannya. Oke. Terima kasih Bu Arfiani. Saya sekedar menambahkan saja ya. Di Canva itu silakan, kita Pak. bisa membuat infografis, kemudian kolase foto, wallpaper desktop, diagram, kemudian sampul buku. Ini sampul buku sering saya gunakan untuk penugasan ini. Kemudian kita bisa membuat peta pikiran, kemudian sampul majalah. Biasanya kalau ada latar belakang webinar, kita menggunakan Zoom, kita bisa desain di Canva. Kemudian kalender, kemudian poster, LKPD seperti yang disebutkan tadi Bu Ketua. Kemudian kita bisa membuat komik, ya. Kemarin di Sagu Sapa itu kita disajikan materi tentang komik, bagaimana caranya mendesain komik di Canva. Kemudian buat peta konsep, kemudian sampul CD artistik, kemudian kalau misalnya kita ada intro YouTube, Bapak dan Ibu punya channel YouTube, bisa bikin intro YouTube menggunakan Canva. Kemudian sampul e-book, rencana pembelajaran Bapak dan Ibu yang saya kira Pak Agus Nadi ini sudah warawiri di pembelajaran
.id. Ini RPP-nya sudah, desainnya itu sudah cantik kelihatannya itu. Kemudian bisa untuk video. Jadi banyak hal, banyak desain-desain yang membantu pembelajaran kita sehingga memudahkan kita. Karena kalau lanjut dengan Bapak atau Ibu Desta ini, lanjut ke situ, fitur-fitur di Canva biasa dengan Canva for Edu, di Canva biasa itu biasanya ada yang terkunci. Kalau ada icon crown itu berarti terkunci itu kalau di Canva biasa. Nah, nanti kalau misalnya kita bukan guru, berarti kita masuknya ke Canva Pro. Karena kita guru berarti kan masuk ke Canva for Edu. Bedanya kalau Canva Pro biasanya berbayar. Tapi kalau Canva for Edu, maka seluruh fitur-fitur yang ada di Canva Pro itu kita bisa akses. Syaratnya hanya ngupload saja NUPTK atau Cerdik. Ya, seperti itu. Mungkin akan ada gambaran sedikit ke Pak Agus Nadi ketika nanti sudah bergabung di kelas diseminasi Canva kita ya. Seperti itu. Siap. Kemudian ada pertanyaan dari room chat dari Bapak atau Ibu Desta Sutriana Sitohang. Mau nanya Ibu, apa bedanya Canva biasa dengan Canva for Edu? Saya kira sudah jelas tadi ya. Kemudian apakah dari Canva for Edu bisa juga digunakan untuk pembuatan video pembelajaran? Ini bisa banget. Bisa banget ya. Kemudian dari Ibu Sri Wahyuni, file PPT juga bisa dipindahkan langsung tanpa copas. Oke, jadi ini di kelas poin kemarin itu kami sudah menyandingkan, mengkolaborasikan antara Canva dengan kelas poin. Jadi desain PPT-nya itu kita buat di Canva, tinggal ekspor atau unduh ke PPT, jadi deh ya, sudah jadi PPT. Itu enaknya kalau di Canva bahwa pastinya desainnya lebih itu eye catch-nya itu ya, eye catching-nya itu enak sekali dibandingkan kalau kita mendesain sendiri. Dari Ibu Suhartina ini, Ibu. Assalamualaikum Bapak Ibu, izin bertanya, apakah aplikasi Canva ini bisa digunakan untuk membuat PowerPoint? Ya, senada dengan yang tadi ya. Kemudian sudah dari Pak. Iya. Itu nanti juga pembahasan lebih jauh akan dijelaskan nanti pada hari ketiga untuk video membuat presentasi video pembelajaran. Dari Ibu Kasmawati Arsat, Ibu, jika sudah ada balasan di email, selamat datang di Canva Pendidikan. Apakah secara otomatis kita sudah masuk di Canva for Edu? Bagaimana Ibu? Nah, itu dia itu. Selamat Bapak Ibu, selamat Ibu Kasmawati sudah bisa berselancar di kelas Maya dengan Canva for Edu. Kalau sudah ada balasan seperti itu di emailnya, berarti Ibu sudah diterima pengajuannya. Tinggal memulai desainnya dan memanfaatkan semua fitur-fitur yang sudah disediakan oleh Canva for Edu. Yang kalau kita menggunakan Canva biasa itu Pak Rahman ya, itu yang pro, harusnya berbayar. Ya? Nah, karena kita guru, kita disediakan Canva for Edu, silahkan digunakan secara gratis. Ya. Dan mungkin harus diingat bahwa karena ini Canva for Edu, maka ingat rambu-rambunya untuk pendidikan. Iya. Iya. Hanya jangan untuk sampai pendidikan. Karena kalau ada penyalahgunaan juga nanti akan dicabut loh. Ya. Itu. Jadi memang betul-betul Canva ini hanya untuk pendidikan, jangan sampai digunakan untuk katakanlah mendesain sesuatu kemudian itu dijadikan branding untuk wirausaha tertentu. Nah, itu sebaiknya menggunakan Canva Pro. Ya, sebaiknya menggunakan Canva Pro untuk itu. Jadi perlu diingat baik-baik bahwa Canva for Edu ini memang betul-betul dimanfaatkan sebesar-besar manfaatnya untuk pendidikan. Seperti itu. Nah, mungkin bisa ditanya Bu Kasmawati itu mengunggah dokumen apa ya? Bu Kasma mungkin bisa open mic? Iya. Silahkan Ibu. Bu Kasma. Halo Bu Kasma. Oke, kayak nampaknya sertifikat. Iya. Cerdik berarti ya, sertifikat pendidiknya. Sertifikat apa Bu Kasma? Dugaan saya sertifikat pendidik Ibu. Iya.
Oh, bukan, sertifikat pelatihan malah. Iya. Karena kalau saya Pak Rahman itu yang saya unggah, ya, saya pernah mengunggah juga sertifikat, tapi yang sertifikat GCT. Oh iya, kalau GCT jelas ya. Oke, terima kasih informasinya Bu Kasmawati. Jadi kalau saya sendiri ya 4 kali saya mengajukan dan ditolak terus. Saya punya 5 akun Canva for Edu ini dan semuanya dia menerima hanya Serdik saya. Yang lain KTA ditolak. Saya masukkan SK GTY ditolak. Tapi sekalinya saya masukkan Serdik semuanya diterima. Seperti itu. Jadi 5 akun itu 1 dokumen yang sama? Iya. Tapi sebelum booming Canva, Bu. Dulu kan Canva itu diperkenalkan di awal-awal, langsung 3 saya daftar. Masuk menggunakan akun Microsoft, menggunakan akun belajar.id, kemudian menggunakan SCH. Baru kemarin saya lihat, oh diterima semua ini. Ya, saya yang memang yang pertama juga itu masih akun biasa, masih belum Canva for Edu itu belum booming. Memang itu saya yang saya upload NUPTK. Itu langsung keterima, tidak menunggu lama. Mungkin karena memang masih belum banyak ya, belum banyak pengguna, belum banyak pengajuan. Iya. Tapi kalau memang sekarang pengajuannya lagi banyak banget, jadi Bapak Ibu mohon untuk bersabar ya. Saya pakai SK kepanitiaan tuh, ada yang menggunakan SK ya. SK PPDB di-upload, alhamdulillah ya. Yang intinya di situ adalah berkas yang di-upload dengan data isian Bapak Ibu, nama dan email yang digunakan itu mudah untuk diverifikasi. Itu intinya. Oke. Ya, iya. Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya, silakan bisa langsung raise hand atau dapat mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Ya, jadi malam ini kita mengenal lebih ini tentang Canva for Edu ya, fitur-fiturnya. Kemudian Bapak dan Ibu, Canva ini itu ada aplikasi untuk desktop loh. Jadi Bapak dan Ibu itu bisa menggunakan Canva dengan menginstalnya ke laptop. Saya sudah menginstal ke laptop dan tampilannya bagus. Oke. Kalau upload kartu vaksin nyata ditolak. Kalau ya. Apalagi kalau antrian minyak goreng. Nggak bisa ya. Oke. Oke, masih ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Dipersilahkan. Dari ini Bapak Ibu Suyuti, Bapak atau Ibu Suyuti Uti. Silakan Ibu, Bapak dari Bapak. Silakan Pak Suyuti. Silakan Pak dari mana? Terima kasih Pak Rahman. Iya. Halo, kedengaran Pak Rahman? Jelas. Ya, lanjut Pak. Iya, makasih Pak. Iya, makasih Pak Rahman. Yang ingin saya tanyakan Pak, ini saya punya akun baru diterima untuk pendidikan ya. Iya, tapi ini untuk untuk diseminasi kita, untuk kelas diseminasi kita untuk kegiatan ini. Tidak terbaca di akun yang ini Pak, yang diterima sebagai akun Canva for Education. Yang terbaca yang masuknya ini yang kelas diseminasi Sagu Sapa ini. Iya, dia masuk di akun saya, yang akun Canva saya yang lain. Bukan yang lain Pak. Bagaimana caranya supaya bisa bergabung ke situ Pak, di akun saya yang diterima sebagai akun untuk Canva untuk pendidikan. Oke. Terima kasih Pak Suyuti. Bisa langsung ditanggapi Bu Arfiani. Ya. Silakan Bu Arfiani.
Masih mute, masih mute. Sorry. Oke. Ya. Silakan Ibu. Jadi kalau Bapak tergabungnya di kelas yang jadi beliau Pak Suyuti bergabung ke kelas diseminasikan Sagu Sapa ini bukan di akun yang sudah di approve oleh Canva, tapi di akun yang lain. Berarti nanti Pak Suyuti bergabung lagi kembali menggunakan akun yang sudah di-approve ke akun Canva Pendidikan. Nanti bisa disampaikan ke kami, bisa disampaikan via grup. Nanti akun yang di situ kan nanti double akun Pak Suyutinya. Nanti akan kami keluarkan akun yang satu tidak double. Ya, seperti itu ya Pak Rahman ya. Iya. Itu salah satunya Bu ya. Jadi yang sebaiknya sedikit dulu. Ini mirip tadi yang dialami Pak siapa tadi, Pak Suyuti. Pak Suyuti. Ya. Ya. Kebetulan saya juga menggunakan 2 akun. Apa tadi itu yang kelas ini yang dibagi tadi saya kebetulan saya buka itu akun Belajar ID. Saya klik di situ di jendelanya langsung masuk. Nah, otomatis akun Canva yang ada dalam itu sudah 3. Ada gratis, pribadi, ada literasi, ada akun yang membagikan ini. Nah, ternyata yang saya pakai link dalam meeting ini adalah akun lain dan di situ juga saya klik muncul juga. Kebetulan saya sudah daftar juga Canva-nya. Jadi 2 saya punya akun ini. Masuk ke grup diseminasi ya? Masuk ke kelas ya, ke kelas diseminasi ya. Nanti dituliskan, nah nanti kita akan buatkan list di grup siapa yang double akun di situ bisa disampaikan nama akun yang digunakan, yang mana yang akan dikeluarkan dari kelas, yang mana yang mau digunakan. Ya, karena tidak bisa keluar sendiri Bu ya. Iya. Harus dikeluarkan ya. Jadi Pak Suyuti, nanti itu kita keluar dulu dari akun yang sekarang, yang sementara masuk di diseminasi, kemudian aktifkan yang sudah edu, yang sudah pendidikan, baru klik link untuk gabung di kelas. Seperti itu ya. Kemudian ada dari dari Ibu Yupi Hastuti. Silakan Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak. Nih ada mau pertanyaan nih. Ya, silakan, Selamat Ibu. malam narasumber ya. Pertanyaan saya nih, saya sering buat Canva dengan buat PPT gini Pak. Terus kalau saya mau mengunduh atau menguploadnya itu biasanya tidak mau Pak. Kalau misalnya saya lebih daripada kapasitas 12 PPT slide-nya itu Pak. Oke. Jadi solusinya bagaimana nih? Terkadang saya selalu mengulang sampai 3 kali gitu. Yang baru, desain baru.